Iya, kita bayar utangnya. Berarti Jadi benar. gini, kita kan itu kan 240 triliun kreditnya. Ya, kira-kira setiap tahun itu di stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan itu masih didiskusikan. Harusnya lebih dari satu. Sudah. Nanti kan belum putus. Nanti begitu putus, begitu selesai baru kita lihat. Tapi sudah kita tentukan. Ada informasi beredar Pak di medsos gaji manajer Kopdes katanya 16 juta. Itu benar nggak sih Pak? Terus ini kan sebenarnya udah diputuskan belum, karena kan Agustus udah mulai penempatan Pak di Kopdes. Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah. Berarti akan Anda kalau nggak, Anda pindah sana. Berarti Jadi kita belum lihat angkanya. belum Tapi diputuskan nggak ya? sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja, selesai. Apakah akan disesuaikan dengan UMK atau Tadi UMP katanya tadi, UMP ya. Sementara itu, tapi saya belum lihat angkanya. Saya tunggu nanti seperti apa. Pak, nyambung Kopdes dikit ya Pak. Pak, mumpung bahas Kopdes Pak, saat soal anggaran Kopdes ini sebelumnya beberapa kesempatan itu Bapak bilang cuman bayar bunga kredit Pak Kopdes. Tapi faktanya di PMK 15/2026 pasal 2 itu tercantum pemerintah bayar angsuran pokok plus bunga kredit. Jadi bukan cuman bunga aja. Mau mastiin aja nih Pak. Iya, kita bayar utangnya. Berarti Jadi benar. gini, kita kan itu kan 240 triliun kreditnya. Ya, kira-kira setiap tahun itu di stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan 4 kali 6 24 kan ya. Segitu. Tapi berapa total APBN yang akan dipakai buat bayar utang Kopdes itu Pak? Ya 24 tiap tahun tuh 40 tambah bunga sedikit. Itu. Kompensasinya buat desa apa Pak? Ya. Nah, desa kan masih dapat sepertiganya. Dan nanti dari koperasi itu keuntungannya SHU-nya ke warga desa. Terus aset-asetnya kalau nggak salah milik desa. Itu jadi nggak rugi-rugi amat sih desanya. Dan masyarakatnya bisa, kalau maju bisa lebih makmur tuh. Aman bisa mulai dinikmati Pak? Kamu tinggal di mana? Kalau cepet-cepet amat pengen nikmati, itu kan pasti gini, ini kan effort baru kan, nggak dalam satu hari selesai. Kita akan lihat seperti apa ke depan. Tapi yang jelas kita pastikan cicilan pertama pemerintah di bulan September tidak akan molor. Kita sedang kerjasama dengan BPKP dan antara banknya sendiri dan tim dari sini untuk memastikan itu bisa berjalan, termasuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada. Ya Pak, mau tanya dong Pak, detail sedikit tentang tadi bantuan pusat itu untuk daerah. Karena ada info dari Gubernur Kaltim bahkan ada 10 kabupaten kota dan Bupati Wali Kota akan bertemu Bapak terkait ada pemotongan dana bagi hasil sama dari transfer ke daerah itu Pak. Dan itu seperti apa ya Pak progresnya? Nanti makanya detailnya yang tentang Enggak, bantuan saya pusat belum itu ada seperti apa? janji pertemuan dengan mereka. Oke. Emang Bu Sinta, ketua DPP-nya saya terus, tapi saya bilang akan dibereskan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat. Harusnya ini bisa, bantuan pusat ini bisa mengurangi beban mereka sehingga mereka bisa bergerak lebih leluasa. Oke, siapa? Pak, mau clear lagi. Banyak lah. Pak, satu lagi biar clear aja Pak, biar nggak salah nulisnya kan Pak bilang bantuan pusat, sedangkan Pak Mendagri itu kemarin bilang bakal top up juga. Jadi maksudnya ini berarti bukan tambahan TKD, ini beneran dari pusat buat daerah gitu. Biar clear aja Pak menurut informasinya. Oh. Ini bantuan pusat ke daerah yang top up 2027 nanti. Ini juga dia, ya? 2026 nggak ada top up buat TKD. Nggak ada, ini bantuan dari pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden. Pak, terkait DPH-nya untuk Pemda itu apakah ada semacam pelunasan kurang bayarnya dari pemerintah mungkin dicicil gitu Pak? Karena kan Nggak DPH ada, yang 2025 kan, itu 2026 kan desainnya kecil banget itu Pak. DBH kan tergantung kondisi fiskal negara. Tapi yang jelas kita akan ciptakan suatu approach di mana nanti kalau yang kurang-kurang dibayarnya langsung melalui proyek yang dibayar oleh SMI ya.
bayarnya pakai cicilan itu, tapi uangnya bangunannya dibangun oleh SMI kita. Mungkin kan selama ini kan ada beberapa daerah yang resource oriented gitu Pak, PNBP-nya banyak, jadi DPH-nya itu selama ini juga relatif banyak. Nah ini mungkin untuk daerah-daerah yang selama ini bergantung sama DPH tertentu, itu solusi dari pemerintah pusat gimana Pak? Misal yang bergantung sama DPH dari batubara atau dari sawit seperti itu Pak? Kan kita bisa lihat kebutuhan mereka seperti apa sih, dilihat sisi anggaran, itu aja kita ukur. Kalau uang mereka berlebihan, ya kita lihat keadaan kondisi APBN pusat seperti apa. Yang jelas mereka masih bisa membangun. Pak, tapi kata Mendagri di rapat DPR pekan lalu itu bilang kalau misalkan gaji P3K itu bisa aman kalau misalkan satu itu pengembalian kurang bayar DPH 2024 itu sekitar 70 triliun, sama mungkin ada kemungkinan tetap PAU. Jadi dipastikan aja. Enggak begitu approach kita. Kalau dikasih 1.000 triliun aman semua, kira-kira gitu kan. Tapi enggak gitu approach kita. Kita lihat kondisi keuangan kita seperti apa. Dan ini udah kebijakan Bapak Presiden untuk memberi bantuan dari pusat untuk memastikan daerah cukup untuk membayar kekurangan tadi. Tahun ini berarti final 20 triliun aja Pak. Dari pos mana? Kan ada uang kita yang belum kepake. Ya. Posnya dari mana Pak kalau boleh tahu? Pos mana? Oh, jangan. Dari Bun. Tapi gini, itu cara kita manage uang. Ada kita geser sana sini, tapi nggak kita pos mananya itu amat fleksibel. Jadi Anda nggak perlu tahu yang mana yang kita pakai, tapi uangnya ada gitu. Tentunya ada yang dikurangi sedikit, tapi dampak ke program pemerintah lembaga pasti hampir insignifikan karena ini bukan diambil dari pos kepentingan lembaga. 20 triliun final Pak. 20,5. Udah final Pak pada. Maksudnya sudah Itu yang akan keluar seminggu ke depan akan keluar itu. Hitungan Pak Dirjen sudah aman. Ya Pak Dirjen ya. Coba Dirjen. Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi kita telah menghitung beberapa pemerintah daerah yang ada gap terkait dengan antara APBD dengan realisasinya dan juga kebutuhannya terutama untuk pembayaran gaji ASN daerah, kemudian juga pegawai P3K yang baik yang penuh waktu maupun paruh waktu. Jadi selisih itulah yang kita coba tadi atas arahan Pak Menteri itu dalam bentuk bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah diharapkan dari tadi yang 497 itu bisa memenuhi nanti, jadi tidak akan ada PHK dari pegawai yang P3K tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan proporsinya itu sesuai dengan kondisi keuangan dari masing-masing daerah. Jadi memang kekurangan itu berbeda-beda tiap daerah. Nah itulah yang kita coba tutup gapnya sehingga nanti bisa memenuhi persyaratannya. Cukup saya pikir. Ya jelas ya. Sedikit Pak terkait pajak Pak, mungkin kan ada teman Pak, ada teman Bapak Pak yang ekonom juga Pak Ferry kan ngerasa dikirimi surat sama DJP karena sering kritik Bapak. Nah itu ada klarifikasinya Pak dari Bapak terkait hal itu? Saya nggak tahu itu. Mungkin Pak Ferry melakukan kesalahan pajak, saya nggak tahu. Kalau nggak dosa ya nggak masalah kan harusnya. Saya nggak tahu itu. Katanya di suratnya itu dikasih bahwa punya Porsche gitu atau punya mobil-mobil mewah gitu. Saya nggak tahu. Kalau punya ya bagus, kalau nggak punya ya nggak apa-apa kan gitu. Saya nggak tahu.